إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu tersampaikan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih khatib ingin berwasiat khususnya buat pribadi, umumnya buat jamaah sekalian, mari untuk sama-sama terus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa yang benar insyaallah kita akan meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, dalam satu perjalanan beliau dengan sahabatnya singgah di satu tempat, yaitu Quba. Kurang lebih beliau di sana singgah sekitar 14 hari. Singgahnya beliau di sana, yang dipikirkan beliau ketika singgah di tempat namanya Quba, kurang lebih 14 hari, yang dipikirkan beliau adalah membangun masjid. Kemudian Rasulullah SAW dengan sahabat sesampainya di Madinah, ketika sampai di Madinah, yang pertama beliau programkan, yang pertama beliau usulkan adalah membangun masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu isyarat yang sangat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa betapa masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi Islam dan kaum muslimin. Kalau bisa diumpamakan, ketika masjid dengan umat Islam itu ibarat ikan dan air. Apa jadinya ketika ikan tidak ada air? Begitupun sebaliknya. Maka ketika umat Islam sudah tidak lagi peduli dengan masjid, sudah jauh dari masjid, tidak mau memarfulkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, hampa. Hidupnya akan terasa hampa karena jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita harus paham betapa urgensinya masjid, pentingnya masjid di kalangan umat Islam dan kaum muslimin. Urgensi pertama, pentingnya pertama masjid di kalangan umat Islam adalah sebagai sarana untuk membina keimanan. Dahulu Rasulullah SAW ketika membangun masjid, beliau di sana membina, mengokohkan iman para sahabat. Jadi masjid bukan hanya untuk ibadah saja,
Bukan hanya untuk kajian-kajian umum saja atau kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi masjid juga dijadikan sebagai sarana untuk umat Islam menyusun ekonomi, politik. Bahkan Rasulullah SAW menyusun strategi perang di masjid. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi kalau hatinya jauh, tidak terpaut dengan masjid, maka keimanannya hampa sehingga tidak mau dia untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urgensi kedua atau pentingnya masjid yang kedua bagi kaum muslimin adalah sebagai sarana pengokoh ukhuwah Islamiyah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di masjid inilah umat Islam dipersatukan, umat Islam dibina, ukhuwah Islamiyahnya ditingkatkan. Bahkan ketika ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam, sesama Muslim, keyakinan satu iman, akan melebihi persaudaraan keturunan. Ketika persaudaraan ukhuwah Islamiyah sudah terjalin dengan baik, maka akan sangat mudah untuk sama-sama menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, masjid harus menjadi sarana, menjadi tempat ukhuwah Islamiyah, menjadi penopang utama di antara kalangan kaum muslimin. Maka masjid tidak membeda-bedakan golongan, masjid tidak membeda-bedakan madhab, masjid tidak membedakan suku atau ras. Siapapun ketika sudah masuk masjid, maka kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid menjadi sarana ukhuwah tadi, menjadi sarana pengokoh ukhuwah Islamiyah kita. Ketika ada perbedaan-perbedaan, ketika ada perselisihan-perselisihan di kalangan kaum muslimin, apalagi di zaman semua fitnah ini, di zaman penuh cobaan ini, sering sekali kaum muslimin diadu domba, sering sekali kaum muslimin dicaci, difitnah dan sebagainya. Bahkan di kalangan kaum muslimin, umat Islam. Maka masjid harus menjadi sarana bagaimana merekatkan ukhuwah Islamiyah. Harus menjadi penopang utama untuk menyatukan kembali perbedaan-perbedaan. Kumpul di masjid, cari solusinya, musyawarahkan di masjid. Ini salah satu bagaimana fungsi masjid sebagai sarana ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, urgensi masjid bagi umat Islam dan kaum muslimin adalah sebagai sarana tarbiyah. Sebagai sarana tarbiyah atau pendidikan. Kita lihat bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membina tadi iman para sahabat, mendidik iman para sahabat di masjid. Maka masjid dijadikan sebagai sarana tarbiyah, sarana pendidikan untuk umat Islam, generasi-generasi penerus Islam, agar mereka paham tentang Islam, dididik, diajarkan di masjid supaya mengenal mana haram, mana halal, supaya mengenal mana hak, mana batil, dididik di masjid. Maka masjid tadi bermunculan, ada TPA, TKA, kemudian kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan ajaran syiar Islam yang lain untuk dalam rangka menterbiyah tadi, mencetak generasi Islam. Maka tidak heran kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak heran kalau hari ini ketika masjid makmur,
pengajaran keagamaannya semakin meningkat, maka ini menjadi target. Menjadi target orang-orang musuh-musuh Islam yang senantiasa tidak suka dengan Islam dan umat Islam. Dengan berbagai macam alasan mereka menutup masjid-masjid. Salah satu di antara mereka adalah tujuannya menjauhkan umat Islam dari masjid. Dan hari ini di kalangan remaja, kalangan anak-anak kita, Masya Allah, bagaimana upaya musuh-musuh Islam, mereka menghancurkan generasi umat Islam hari ini untuk menjauhkan anak-anak kita dari masjid dengan berbagai macam tayangan di TV, dengan berbagai macam permainan di game, di handphone dan lain sebagainya. Supaya apa? Agar teracuni otak anak-anak kita dan mereka jauh dari masjid. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab kita untuk kembali memakmurkan masjid Allah, untuk kembali mencetak generasi-generasi umat Islam ke depan. Maka jadikan masjid sebagai penangkal, sebagai penopang agar ke depan umat Islam semakin jaya dan masjid-masjid akan terus tumbuh subur karena kegiatan keagamaan yang tentunya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon agar kiranya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita untuk selalu istiqomah dalam memakmurkan masjid-masjid Allah, untuk istiqomah dalam menjaga warisan-warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.